Channel. Kali ini Abu Kanita Channel akan memberikan tips bagaimana cara melipat duk atau buat draping. Tapi jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe channel ini agar bisa memberikan manfaat lebih banyak. Guys, jumpa kembali. Dalam operasi tentu kita tidak asing lagi apa yang dinamakan draping. Episode yang lalu kita sudah mengulas atau sudah menyajikan bagaimana materi tentang draping. Kali ini kita akan lebih spesifik mengenai linen atau cara melipat mempersiapkan untuk draping. Secara keseluruhan, draping adalah bermakna menutup di daerah sekitar daerah operasi dengan tujuan memberikan batas tegas mana daerah sayatan dan mana yang boleh disentuh dan tidak boleh sentuh. Pada saat draping itu ialah dia menutup daerah yang tidak disayat sehingga yang tidak ketutup itu yang disayatnya. Draping ini bahannya ada 3. Pertama linen atau kain, kedua itu kertas, ketiga provinil atau dia semacam kayak draping set. Nah, seperti yang di pasaran kita bisa sebut saja namanya, misalkan dia merek Hogi. Nah, itu jenis-jenis dari kain untuk draping. Prinsip-prinsip draping adalah dia harus menutup daerah sekitar operasi, kemudian apabila sudah diletakkan tidak boleh dirubah, karena dengan dirubah kemungkinan besar dia tidak akan steril. Prinsipnya adalah steril. Kita lihat di sini guys, ini ada beberapa kain untuk draping atau persiapan operasi. Dalam persiapan operasi, rumah sakit kadang memilih linen karena dia lebih ekonomis, kemudian reusable atau bisa dipakai kembali. Di samping itu juga mungkin kalau dengan kain dia bisa lebih costnya lebih murah. Kalau kita hitung-hitung, ada perbedaan yang mencolok antara linen dengan yang kertas ataupun yang provinil atau yang set draping seperti itu. Memang harganya akan beda, tapi setiap rumah sakit punya kebijakan tertentu mana yang harus digunakan. Terutama untuk pasien-pasien infeksius biasanya tidak pakai linen karena dia sekali pakai langsung buang untuk mencegah infeksi penularan, infeksi silang kepada yang lainnya. Itu untuk pengecualian. Jadi kalau untuk pasien operasi infeksius biasanya menggunakan set operasi draping set. Tergantung operasinya. Kalau kolostomi berarti menggunakan drapingnya set kolostomi. Kalau untuk operasi umum APP hernia biasanya menggunakan set universal. Tapi kalau untuk set-set yang obgyn biasanya menggunakan set ginekologi. Itu untuk pengecualian untuk pasien-pasien dengan infeksius. Kalau sekiranya tidak infeksius, biasanya rumah sakit mempertimbangkan dengan menggunakan linen dengan alasan cost dari pengeluaran dari operasi itu lebih murah. Berikut adalah cara pelipatannya. Jas kita buat seperti ini, ya, ditiluk seperti ini, terus seperti ini, ya, ini guys, ya. Tergantung, kalau dia pakai tromol maka akan digulung, tapi kalau tidak pakai tromol lebih efektif kita bikin setnya, itu ketika dibuka alatnya siap dipakai. Ini guys, nah, ya. Untuk jas ciri khasnya adalah talinya harus kelihatan supaya asisten atau instrumen atau dokter dia harus mengetahui oh ini jas, bukan. Ini guys, ini kayaknya mudah banget, semua orang juga bisa. Tapi kalau tidak ada duk, ada jas, operasi juga tidak akan bisa. Ini. Nah, untuk satu set duk biasanya ada set duk yang sedang, kemudian yang besar. Ya. Biasanya
atau tidak sesuai dengan operasi, kita harus merubahnya. Jadi basic-nya seperti ini. Ini untuk tube bolong, ujung sama ujung ketemu, kemudian kita rem seperti ini dan kita temukan seperti ini, sehingga hasilnya memanjang di samping. Kemudian buat lagi seperti ini, tujuannya adalah ketika dipakai asisten 1 dengan asisten 2 bisa tinggal langsung pakai seperti ini. Prinsipnya adalah mempersiapkan produk ketika dipakai dia ready use atau siap pakai. Ya, ini dibolong besar, kita siapkan juga bolong besar. Ini dari laundrynya belum beres ya guys, atau belum siap pakai. Kita buat seperti ini, kita buat pemanjang ke kanan kiri ini. Terus kalau tube bolong usahakan ini harus di atas supaya kelihatan bahwa ini bolong besar. Kemudian kita berikan seperti ini, berikan lagi. Dua sudah ya. Ini satu buat alas. Ini satu buat alas. Nah, seperti ini. Kemudian tadi udah disiapkan bolong besar 1, bolong besar 2, kemudian jas 3. Ini sepertinya masih kurang, karena nanti ketika dibuka dia harus kasih penutup, sama kalau buat yang sisa buat penangkap bayinya. Yang buat yang hidup sedangnya juga sama seperti ini. Seperti ini. Ini semua ketemu, memanjang ke kanan kiri, kemudian kita buat ini. Kemudian kita akan dibuat sama yang ini juga. Ketika memanjang seperti ini, tekniknya kemudian didekatkan seperti ini, ya. Kemudian didekatkan lagi seperti ini, dekatkan lagi, baru dilihat, sehingga tube sedangnya 3, tube sedang 2, tube bolong 2, 4, kemudian jas 3, nyusunnya seperti ini. Jadi ketika dipakai, bolong langsung besar 2, bolong besar 2, satunya buat bagian kakinya, satu untuk sedangnya buat nangkep bayi atau tim resus bayi ketika operasi SC. Nah, ini tidak dipakai, kirim. Terus kita baru bungkus. Cara bungkusnya seperti ini guys. Ya. Biasakan ini jangan langsung begini, tapi diberikan sisa supaya nanti kalau udah steril orang mau ngambilnya dari bawah dari sini sehingga tidak menyentuh bagian dalamnya. Ya, sama ini juga. Ini sekarang baru ini pakai tube atau draping buat operasi udah siap. Selanjutnya setelah siap seperti ini disterilkan di bagian CHSD. Kalau di bagian IBS tempat Anda bekerja ada CHSD-nya. Tapi kalau masih menyatu dengan IBS atau punya sterilan sendiri, silakan disterilkan. Biasanya kalau mesin sterilisasinya itu ada pengeringnya, ini jas atau paket tube ini kering, tidak basah. Tapi banyak rumah sakit yang menggunakan sterilisasinya itu dengan masih
standar atau mesinnya itu tidak ada pengeringnya, sehingga begitu diangkat dia basah. Saran kami tidak rekomendasi untuk seperti itu, karena duk atau jas operasi atau set draping yang basah resiko besar untuk terjadinya koloni, sehingga kalau bisa mah mesin sterilisasinya adalah yang ada pengeringnya, sehingga paket jas seperti ini bisa untuk dipakai dan siap. Setelah siap, kita mudah tinggal buka seperti ini. Ini buka, kemudian dibuka, sehingga daerah ini steril dan siap untuk dioperasi. Segitu saja guys, semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, terus pantau channel ini agar mendapatkan informasi menarik seputar kamar operasi. Terima kasih guys. Assalamualaikum.